Shalom, jemaat gereja mula-mula dimanapun kita berada. Mari pagi hari ini kita masuk dalam doa, pujian dan penyembahan. Dan tentunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Hanya kepada Engkaulah kami berharap Tuhan. Di setiap detak jantung hidup kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, kamu sambut pagi hari ini dengan penuh pujian dan penyembahan terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah perlindungan. Amin. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kami berharap padamu Tuhan. Amin. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Mari berharaplah pada Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Katakan sekali lagi, kami berharap Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Engkau Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku, Kaulah Raja, Kaulah Rajaku dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Engkaulah Tuhanku, amin. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku, Kaulah Raja, Kaulah Rajaku dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Katakan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku.
kami sembah, kami tinggikan. Mari dimanapun kita berada, sembahlah, tinggikan Dia, agungkan Dia. Mari dimanapun kita ada, disitulah Tuhan kita ada. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji Engkau Tuhan, termulia Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Bersaat teduh, mari jemaat gereja mula-mula, dimanapun kita berada, teduhkan hati kita. Ucapan syukur untuk berdiam diri sejenak. Biarlah Tuhan hadir di dalam hati kita masing-masing. Ucapkanlah syukur. Teduhkan hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik, sangat baik. Pagi hari ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur di dalam segala perkara apapun Tuhan. Karena Engkaulah perlindungan hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Jiwa kami terus haus akan Engkau Tuhan. Terlebih pagi hari ini kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dikuatkan hari lepas hari. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jemaat terkasih, sama-sama katakan. Tuhanlah perlindunganku. Amin. Tuhanlah gunung batuku. Yes. Tuhan kekasih jiwaku. Sangat ku cinta, sangat ku damba. Jiwa kami haus Tuhan. Jiwaku haus akan-Mu.
Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Lagi katakan lebih sungguh, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Tuhanlah perlindunganku, Engkau Tuhan kekuatan kami. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Engkau kekasih jiwa kami. Amin. kekasih jiwaku, Ya, terima kasih Tuhan. sangat ku cinta, sangat ku damba. Jiwa kami haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Mari katakan sungguh-sungguh. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Katakan, hidup kami tertuju hanya padamu Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, yang karena anugerah-Mu ada keselamatan. Ada keselamatan. Amin. Ada keselamatan. Ada keselamatan. Ada keselamatan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Senang sekali kalau pagi hari kita selalu bertemu, sama-sama merenungkan kebenaran. Pagi ini kita akan merenungkan bagaimana umat manusia itu bandel, bebal, mengulang kesalahan yang sama. Harusnya tidak demikian ya. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau belajar agar kami tidak perlu mengulang kesalahan yang sama dengan generasi sebelumnya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau berkati kami semua dengan kebenaran.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia, kita tentu semua kita pernah berbuat salah. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak pernah buat salah. Tetapi ada orang yang mengulang-ulang terus kesalahan yang sama lagi. Ya, padahal kita bisa belajar dari kesalahan, bertobat dengan tulus dan melangkah maju untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan ini contohnya sudah banyak lagi. Misalnya, bangsa Israel di padang gurun keluar bersungut-sungut, mengeluh, dan diulang-ulang terus. Generasi pertama kan mati di padang pasir ya. Tapi generasi berikutnya mengulang hal yang sama. Bandel. Ya, nanti sampai di Kanaan mengulang yang sama lagi, menyembah dewa-dewa Kanaan. Mereka hidup seperti orang Kanaan. Nah, ini kan bukan berarti mereka tidak mengerti kan? Sebenarnya mereka mengerti, tetapi diulang-ulang terus kesalahan yang sama. Ya, Tuhan bisa membawa kita keluar dari Mesir, tetapi jika kita tidak berubah, kita akan tetap hidup seperti di Mesir, jadi hamba, jadi budak. Contoh lain lagi, Simson, saudara, mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Hakim-Hakim pasal 13-16. Simson itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Berulang kali jatuh dengan wanita, istri orang Filistin, pelacur di Gaza, Delila yang terakhir, membuat dia buta, ya, jauh dari Tuhan. Akibatnya fatal, ia kehilangan kekuatan. Matanya dijungkil dan akhirnya mati bersama dengan musuh-musuhnya. Ya, pelajarannya, janganlah kita mengabaikan peringatan Tuhan. Ya, karena itu akan membawa kehancuran. Kekuatan bukanlah jaminan keselamatan jika karakter tidak dijaga. Orang yang banyak karunia rohnya tetap saja tidak jaminan keselamatan kalau karakternya tidak dijaga, tidak hidup kudus. Raja Saul juga sama. 1 Samuel pasal 13 dan 15. Saul tidak taat kepada Tuhan 2 kali, mempersembahkan korban tanpa izin di pasal 13, dan tidak memusnahkan semua harta Amalek di pasal 15. Maka Allah menolak Saul. Ya, dan ini berulang, saudara. Makanya Saul menurun, akhirnya ditinggalkan Tuhan. Bangsa Israel di zaman raja-raja juga sama, pola dosanya itu berulang, menyembah berhala, menolak para nabi, tidak bertobat. Akibatnya dibuang ke Asyur dan Babel. Tuhan itu panjang sabar loh, saudara. Tapi dosa yang terus-menerus tanpa pertobatan akan mendatangkan hukuman. Makanya jangan menyalahgunakan kemurahan Tuhan sebagai alasan untuk hidup dalam dosa. Ya, nah makanya kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Dulu saudara pernah buat salah apa? Pasti berbagai macam kesalahan. Lah kan tidak perlu diulang. Untuk apa juga diulang? Ya kan? Kecuali tidak pernah salah. Lah sudah pernah salah kok diulang kesalahan yang sama. Makanya Alkitab mengatakan begini, jangan seperti Esau. Masa mau mengulang kesalahan yang Esau lakukan? Ia memandang rendah hak kesulungan, sehingga akhirnya ia kehilangan hak kesulungan. Kita semua hari ini memiliki karunia sulung roh, supaya kita menjadi seperti yang sulung, seperti Tuhan Yesus. Masa kita mau buat salah yang sama seperti Esau? Demi semangkok kacang merah, demi semangkok dunia ini, demi harta, demi kekuasaan, demi apapun, itu semangkok kacang merah tidak ada harganya kalau dibandingkan keselamatan. Kan begitu kan?
Ya, makanya jemaat di Galatia juga sama, mengulang kesalahan yang sama. Dia ingin hidup di bawah hukum Taurat, padahal hukum Taurat sudah dibatalkan dengan kematian Tuhan Yesus, mau balik lagi. Ya, nah makanya kalau kita hidup di zaman sekarang, kita harus ingat ada banyak contoh di masa lalu. Jangan kita mengulang kesalahan yang sama, ya. Di Galatia bahkan ditulis begini, Galatia pasal 3 ayat 1. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memesona kamu? Kamu kok bisa sih tertarik dengan orang lain? Gitu, ya. Contoh lain lagi, Ananias Safira. Mengulang dosa yang sama, tidak jujur di hadapan Tuhan. Penuh kepura-puraan, menyembunyikan sebagian hasil penjualan tanahnya, dan berpura-pura memberikan semuanya, menipu Tuhan. Akibatnya Ananias dan Safira mati seketika, saudara. Makanya kita jangan mengulang hal yang sama, sebab dosa yang kita lakukan itu tidak bisa disembunyikan dari Tuhan. Mungkin di hadapan manusia bisa tidak terlihat, tapi kan Tuhan tahu, saudara. Ya, Tuhan tahu persis apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Mestinya kalau orang mengerti hal ini, orang tidak akan berani menipu Tuhan. Orang tidak akan berani licik, curang, dan sebagainya. Oh, Tuhan tahu, meskipun manusia tidak tahu. Makanya para suami yang tidak jujur kepada istrinya, Tuhan tahu, meskipun istrimu mungkin tidak tahu. Kalau orang percaya Tuhan, pasti ia takut akan Tuhan. Banyak orang itu tidak percaya, meskipun rajin ke gereja. Tidak percaya adanya Tuhan. Buktinya apa? Buktinya jelas. Ia berani hidup dalam dosa. Ia berani bohong dengan mulutnya. Ia berani bersilat lidah, mengatakan kebohongan. Ya, ia tidak jujur sama Tuhan. Jadi repot. Nanti kalau celaka nangis-nangis. Ini loh, saudara, banyak manusia itu yang dipakai di Alkitab itu bebal. Nanti kalau terjadi apa-apa, menyesal di belakang, tapi sudah terlambat. Waktu kita hidup seperti hari ini, pagi hari ini, siapapun saudara, kalau saudara mendengarkan renungan pagi ini, coba direnungkan sampai kapan kita hidup. Kan nggak lama. Apa nggak ngeri, saudara, kalau hidup lalu ditolak Tuhan nanti mati? Ya, hidup ini gak ada gunanya kalau Tuhan tidak berkenan. Makanya firman Tuhan memperingatkan, apa gunanya engkau beroleh seluruh dunia ini kalau engkau merugikan dirimu sendiri? Kalau jiwamu binasa, apa untungnya? Kan gak ada. Di Alkitab itu banyak sekali contoh-contoh kesalahan yang dibuat oleh umat Tuhan. Ya. Nah, kita hidup di zaman ini harusnya belajar dari kesalahan yang lalu. Dan kita kalau sudah belajar kan tidak perlu mengalaminya sendiri. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Nah, jadi kalau kita ingat kesalahan kita di masa lalu, kan sudah tahu itu salah. Jangan diulang. Ya, saudara ya. Dari hari ke hari kita harus semakin hidup kudus, harus semakin takut akan Tuhan, harus semakin mengerti bagaimana harus hidup. Manusia lama kita harus semakin mati, digantikan dengan manusia baru. Kan begitu ya. Konyol sekali, saudara, kalau manusia itu mengulang kesalahan yang itu saja dari dulu. Kesalahan yang sama. Mari kita bertobat, saudara. Jangan mengulang lagi kesalahan yang sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk peringatan di pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar dari contoh-contoh di Alkitab, contoh-contoh di sekeliling kami,
dan juga apa yang sudah kami lakukan di masa lalu yang salah. Sehingga kami tidak perlu untuk buat salah lagi, kesalahan yang sama. Kami mengucap syukur untuk gereja mula-mula GMM. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang lindungi. Terima kasih Tuhan. Kasih untuk seluruh keluarga besar GMM dimanapun berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari ini. Haleluya. Amin.